bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa manusia seperti kami membutuhkan firman-Mu. Kami berjalan di dalam dunia yang gelap, tapi firman-Mu lah pelita bagi kaki dan juga terang bagi jalan kami. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami. Kiranya Engkau membuat hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga kami dapat menerima firman-Mu sebagai benih yang baik. Kami berdoa, kiranya Engkau memakai mulut hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini untuk berbicara dan menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami serahkan waktu yang akan berjalan di depan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Kita akan melanjutkan seri khotbah dari surat kepada 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Minggu lalu kita sudah mendengarkan khotbah dari surat kepada jemaat Efesus, dan hari ini kita akan mendengarkan khotbah dari surat kepada jemaat Smyrna. Saya akan membacakan ayat 8 dan saudara-saudara membacakan ayat 9. Demikian seterusnya kita membacakan bagian ini secara bertanggapan sampai ayat 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kota Smyrna adalah kota terbesar kedua di wilayah Asia Kecil. Sejak dulu kota ini bersaing dengan kota Efesus untuk menjadi ibu kota provinsi Asia Kecil. Tetapi sekalipun posisi ibu kota diberikan kepada kota Efesus, kota Smyrna tetap menjadi kota yang penting di provinsi itu. Saudara-saudara, kota Smyrna dibangun dari kehancuran. Kota ini pernah hancur sekitar tahun 580 sebelum Masehi, tetapi sekitar tahun 290 sebelum Masehi dibangun kembali menjadi kota yang sangat indah. Penulis kuno memuji Smyrna sebagai kota yang paling indah karena bangunan-bangunan serta letak jalannya yang simetris, sehingga tata kota ini kelihatan seperti mahkota. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita tidak lagi bisa melihat kota Smyrna karena kota ini sekarang tinggal puing-puingnya. Jadi kalau saudara-saudara pergi ke daerah yang dulunya disebut sebagai Asia Kecil, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu sekitar daerah Turki, maka saudara-saudara masih akan menemukan puing-puing bangunan dari kota Smyrna. Tapi saudara-saudara tidak akan pernah lagi menemukan kota Smyrna seperti dulu. Tapi saudara-saudara, literatur dan juga penulis-penulis kuno memberikan kepada kita sedikit gambaran mengenai kota ini, dan mereka memuji kota Smyrna ini sebagai kota yang indah. Kenapa saudara-saudara? Karena waktu kota ini dibangun kembali, saudara kasih oleh Tuhan, dia dibangun dengan perencanaan yang sangat matang. Saudara kasih oleh Tuhan, kota ini memiliki bangunan-bangunan yang simetris dan jalannya pun ditata sedemikian rupa sehingga kota ini kelihatan seperti mahkota. Maka saudara-saudara, pada zaman dulu orang menyebut Smyrna itu sebagai mahkota Smyrna. Saudara kasih oleh Tuhan ya. Jadi saudara-saudara, kota ini dulu dijuluki sebagai mahkota Smyrna. Jadi bukan hanya disebut sebagai kota Smyrna, tapi disebut sebagai mahkota Smyrna. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, selain bangunan dan
rancangan kota yang indah, alam juga mendukung keindahan kota Smyrna. Kota ini diberkati dengan banyak pohon, dan di antara pohon-pohon itu adalah satu pohon yang menghasilkan getah atau resin. Dan kalau getahnya diolah, saudara, menghasilkan mur. Saudara-saudara mungkin, dan saya percaya saudara pasti ingat ketika orang Majus datang kepada Yesus yang baru lahir, saudara-saudara, mereka membawa persembahan. Salah satu dari persembahan mereka itu adalah mur. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau kita melihat dua persembahan yang lain, emas dan kemenyan, saudara-saudara Tuhan, maka kita bisa menyimpulkan mur itu adalah barang yang mahal pada zaman itu. Saudara-saudara, nggak mungkin ya emasnya doang yang mahal, tapi dua yang lagi, saudara-saudara, barang murah. Apalagi saudara-saudara yang bawa ini adalah raja, gitu kan? Kan orang Majus itu kan boleh dikatakan pada zaman itu ya kayak raja, kayak bangsawan, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, mereka bawa persembahan kepada Yesus karena percaya Yesus itu raja. Saudara-saudara, kalau kita melihat persembahan yang pertama, emas, ya kita mengerti saudara-saudara ya. Masa datang kepada raja, bawanya yang murah kan saudara-saudara, bawa emas, itu wajar. Tapi saudara-saudara Tuhan, salah satu yang mereka bawa dari tiga persembahan itu adalah mur. Nah, saudara-saudara, pada masa itu, mur itu adalah barang mahal. Nah, mur itu adalah salah satu ingredient kalau saudara-saudara ingin mengawetkan. Nah, saudara-saudara Tuhan, pada masa kuno, saudara-saudara, pada zaman kuno, satu bangsa yang sangat terkenal dengan pengawetan itu Mesir. Kadang mereka bahkan sampai mengawetkan mayat, saudara-saudara Tuhan, ya. Saudara-saudara, memang tidak semua mayat orang Mesir diawetkan, ya, hanya mayat orang kaya yang diawetkan. Kalau mayat orang miskin tidak diawetkan. Nah, kenapa saudara-saudara hanya orang kaya yang diawetkan? Ya, misalnya Firaun, bangsawan, mereka itu diawetkan. Nah, saudara-saudara, kalau saudara pernah menonton film Indiana Jones, saudara-saudara Tuhan, ya, saudara pasti pernah melihat ada peti matinya orang Mesir. Nah, saudara-saudara, kita menyebutnya sebagai sarkofagus, ya. Peti matinya kita sebut sebagai sarkofagus, saudara-saudara Tuhan, yang luarnya itu diukir, ya. Saudara-saudara, saudara Tuhan, orang-orang kaya ketika meninggal mereka itu disimpan di dalam sarkofagus. Tapi sebelum disimpan, diawetkan dulu, ya, diawetkan dulu. Tapi saudara-saudara, kalau Firaun bukan hanya diawetkan dan bukan hanya ditaruh di sarkofagus, tapi taruh dalam piramid, saudara-saudara Tuhan. Nah, orang kaya ditaruhnya di sarkofagus. Ya, saudara-saudara, bikin peti matinya saya sudah mahal. Ya, saudara-saudara, Firaun, saudara-saudara, bukan hanya ditaruh di sarkofagus, ditaruh di sarkofagus, disimpan di dalam piramid. Nah, jadi kalau saudara perhatikan, Firaun kalau mati dikuburkan dalam piramid. Kalau orang kaya mati dikuburkan, disimpan dalam sarkofagus, tapi tidak dalam piramid. Nah, saudara Tuhan, kenapa hanya orang kaya dan Firaun yang bisa dimumikan? Karena salah satu bahan untuk memumikan itu mur. Saudara-saudara, mur itu barang mahal pada zaman itu. Jadi hanya orang kaya yang punya uang membeli mur. Nah, saudara Tuhan, dalam bahasa Yunani, mur itu artinya Smyrna. Ya, saudara-saudara, itulah kenapa kota ini diberikan nama Smyrna. Karena di kota ini terdapat banyak pohon mur. Saudara-saudara, kota Smyrna memiliki keunggulan alami. Salah satunya adalah teluk yang terlindung. Sehingga kota ini menjadi pelabuhan yang sangat baik. Nah, saudara-saudara, biasanya daerah laut itu panas. Ya, saudara-saudara Tuhan, ya, saudara-saudara yang tinggal di Manado kan sudah tahu lah ya bagaimana panasnya daerah laut. Jadi saudara-saudara, kota yang dekat laut itu kan biasanya iklimnya panas. Nah, saudara-saudara Tuhan, iklim yang panas ini merugikan ya bagi pelabuhan. Kenapa? Karena kapal-kapal biasanya nggak mau datang ke kota itu karena mereka takut panas. Musim panas nggak ada yang mau datang ke sana. Karena kota yang dekat laut, jangankan musim panas, musim nggak panas aja panas. Sehingga saudara-saudara Tuhan, ya, pedagang-pedagang biasanya akan pilih-pilih datang ke pelabuhan di kota itu. Tetapi karena di Smyrna ada teluk yang ditutup dengan tebing, maka walaupun musim panas, saudara-saudara, tebing itu menghalangi matahari, sehingga suhu dan iklim di pelabuhan itu sejuk. Jadi di musim panas pun pelabuhannya Smyrna itu sejuk. Sehingga saudara-saudara, banyak pedagang yang datang ke pelabuhan itu sekalipun musim panas. Nah, saudara-saudara Tuhan, itulah sebabnya kota Smyrna menjadi pintu keluar alami bagi perdagangan di wilayah sekitarnya. Ya, saudara-saudara, karena teluk yang terlindung itu bikin banyak pedagang dari daerah sekitar, saudara-saudara Tuhan, sering ke pelabuhannya Smyrna. Nah, saudara-saudara Tuhan, kota Smyrna itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Roma. Nah, saudara-saudara, secara geografis kota Smyrna dengan kota Roma jauh.
Ya, saudara-saudara ya, kota Smyrna di Asia Kecil, Roma di Eropa, saudara kasih oleh Tuhan. Secara geografis jauh. Tetapi, saudara kasih oleh Tuhan, kota ini punya hubungan yang sangat dekat dengan kota Roma. Kenapa? Karena salah satu kota yang pertama kali melakukan penyembahan kepada kaisar adalah kota Smyrna. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Nah, kita perlu membedakan antara penyembahan berhala dengan penyembahan pada kaisar, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara, kalau bicara mengenai penyembah berhala, semua bangsa zaman itu penyembah berhala. Tapi pada zaman kekaisaran Romawi, saudara-saudara, ada yang namanya penyembahan kaisar. Jadi sekalipun saya atau yang lain memiliki berhala, saudara kasih oleh Tuhan, ya, di dalam kekaisaran Roma, saudara kasih oleh Tuhan, ada yang namanya kebebasan beragama. Jadi kaisar tidak larang saudara untuk beribadah sesuai dengan agama saudara. Jadi saudara jangan membayangkan kaisar Roma itu memaksa orang untuk menganut satu agama tertentu. No. Saudara kasih oleh Tuhan, kaisar Roma itu membiarkan setiap jajahannya menganut agama mereka masing-masing. Tetapi untuk menjaga unity, maka kaisar Roma membuat sebuah kebijakan. Setiap bangsa jajahan harus menyembah kaisar. Jadi saudara-saudara, kaisar itu dianggap sebagai pemersatu seluruh jajahan, pemersatu seluruh Romawi. Jadi setiap bangsa silahkan beribadah kepada dewamu, tetapi kamu tetap harus mempersembahkan korban kepada kaisar. Maka saudara-saudara, di kota Roma itu ada yang namanya Pantheon. Itu Pantheon itu kuil, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, di dalam kuil Pantheon itu banyak dewa. Dari mana dewa-dewa itu? Dewa-dewa itu dikumpulkan dari jajahan. Jadi saudara-saudara, waktu Pantheon dibangun, saudara kasih oleh Tuhan, kaisar Roma minta semua bangsa bawa patung dewanya ke Roma, disimpan di Pantheon. Nah, saudara-saudara, di Pantheon itu ada tingkatan. Dan di setiap tingkatan, saudara-saudara, disusun patung dewa. Tetapi di tingkatan paling tinggi hanya satu patung, patung kaisar Roma. Jadi saudara-saudara, Pantheon itu dari dua kata pan, itu dalam bahasa Yunani artinya all, theon, God. Jadi adalah kuil semua Allah. Nah, itu maksudnya saudara-saudara, Pantheon, kuil semua dewa. Jadi dari manapun bangsa itu bawa patung dewanya, disusun di Pantheon, disimpan. Lalu di atas Pantheon itu patung kaisar Roma. Saudara-saudara, apa maksudnya Pantheon? Semua bangsa mengumpulkan dewanya di sini, tapi dewa tertinggi kaisar Roma. Jadi saudara-saudara, setiap bangsa boleh beribadah kepada dewa mereka masing-masing, tetapi setiap bangsa harus beribadah kepada kaisar Roma. Jadi kaisar Roma itu pemersatu seluruh Romawi. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ketika kaisar Roma menetapkan imperial cult atau penyembahan kepada kaisar, salah satu kota pertama yang setuju itu adalah kota Smyrna. Nah, saudara-saudara, tahun 26 Masehi, kota Smyrna membangun sebuah kuil yang sangat besar, tapi bukan untuk dewa mereka, untuk Kaisar Tiberius. Saudara-saudara, kalau mereka bangun kuil untuk dewa mereka kan wajar ya kan itu kan dewa mereka gitu ya. Tapi teman-teman, mereka membangun sebuah kuil yang sangat besar, tapi bukan untuk Kaisar Roma. Kuil itu untuk Kaisar Tiberius. Nah, saudara-saudara, kuil ini menunjukkan loyalitas penduduk kota Smyrna kepada kaisar. Jadi sekalipun Roma jauh dari Smyrna, Smyrna merasa, saudara kasih oleh Tuhan, bahwa mereka ini adalah bagian dari kota Roma. Mereka loyal sekali kepada kaisar. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya tidak perlu heran kalau gereja Smyrna mengalami penderitaan. Mari kita lihat ayat 9, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat 9, saudara akan menyadari Smyrna dan Efesus itu berbeda sekali. Kondisi gereja di Smyrna berbeda dengan kondisi gereja di Efesus. Saudara-saudara, kalau dari segi kotanya beda tipis. Karena mereka ini saudara ada sama-sama kota besar. Smyrna dan Efesus sama-sama kota besar. Tapi saudara-saudara, kondisi gereja Smyrna dan Efesus berbeda. Kalau saudara ingat waktu kita merenungkan tentang surat kepada jemaat Efesus yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada penderitaan di situ. Jemaat Efesus ditegur kenapa? Kehilangan kasihmu yang semula. Ya. Saudara-saudara, kalau ditanya apa sih tantangan yang dialami oleh gereja Efesus? Ajaran sesat. Tapi saudara-saudara, di situ mereka dipuji. Kenapa? Karena mereka menguji ajaran sesat itu dan engkau menemukan kalau mereka itu pendusta. Jadi saudara-saudara, jemaat Efesus walaupun mengalami tantangan ajaran sesat dari dalam, mereka tidak berkompromi saudara Tuhan. Dalam hal itu mereka dipuji. Tapi kenapa mereka ditegur? Karena kehilangan kasih yang semula. Ya seperti yang saya pernah
sampaikan atau seperti yang sudah saya sampaikan waktu khotbah mengenai surat kepada jemaat Efesus, saudara-saudara, mereka lebih sibuk mempertahankan doktrin yang benar daripada menginjili, saudara Tuhan. Ya, itu salah satu makna dari kehilangan kasihmu yang semula. Saudara-saudara, ya saya tidak mengatakan saudara Tuhan mempertahankan doktrin nggak penting, saudara-saudara. Tapi memang ada kecenderungan ya, orang itu senang sekali belajar doktrin, senang sekali berapologetika, senang sekali berdebat, saudara Tuhan. Tapi saudara-saudara lupa memberitakan Injil. Jadi kalau ketemu sama orang non Kristen, bawaannya mau debat aja, saudara-saudara ya. Dan berakhir kenapa? Saya menangkan, kamu kalah kan? Tapi saudara-saudara, orang yang kalah itu pulang nggak terima Yesus, ya pulang naik darah ya, saudara Tuhan ya itu ya. Tapi dia nggak terima Yesus. Jadi kita sibuk untuk menentukan. Ya, sekarang kamu tahu ya bahwa saya lebih hebat daripada kamu. Lah, tapi saudara lupa untuk menawarkan, kamu mau percaya Yesus nggak? Nah, itu saudara-saudara yang namanya kehilangan kasihmu yang semula. Ya, saudara-saudara, ikut PA Kamis, tapi saudara Tuhan tidak mau ikut penginjilan pribadi. Nah, saudara-saudara, ikut PA Kamis kenapa? Bisa mengisi otak, Pak. Nah, tapi kalau penginjilan pribadi, takut ketemu orang, Pak. Nah, saudara-saudara ya, saudara ngerti saudara Tuhan. Kalau udah urusan intelektual, saudara Tuhan, wah di garis depan ya. Tapi kalau sudah, ayo, itu tetanggamu sudah percaya Yesus nggak? Berani nggak berikan traktat kepada dia? Aduh Pak, saya ini kalau ketemu orang grogi Pak. Boleh nggak saya penginjilan lewat medsos saja Pak? Nah, saudara-saudara ya, gimana penginjilan lewat medsos? Saya ketik aja Pak ayat-ayat penginjilan dari pagi sampai malam Pak. Terus gimana? Ya kalau ada yang likes berarti dia terima Yesus Pak. Lu nggak tentu. Loh, kenapa kamu berani untuk berapologetika tapi nggak berani untuk menginjili? Nah, itu kan karena aneh saudara-saudara ya. Kalau berapologetika, berdebat dia nggak malu. Masuk TV pun nggak apa-apa. Tapi saudara-saudara, waktu ketemu sama orang di halte, ayo berani nggak? Kasih traktat lah. Kalau nggak berani ngomong kasih traktat. Saya orangnya grogi Pak kalau ketemu sama orang. Lah, berdebat kamu nggak grogi. Penginjilan kamu malu-malu. Ya saudara-saudara, model orang Kristen kayak gini ada nggak? Bukan ada, banyak saudara-saudara Tuhan ya. Banyak, dan banyak di antara kita lagi saudara-saudara Tuhan. Nah, itu kan. Ya saudara-saudara. Saudara-saudara Tuhan, ini kan juga pergumulan ya. Kalau kita datang ke seminar, kita senang. Tapi ngajak orang datang ke KKR, kita malas. Ya saudara-saudara ya. Ada seminar ya. Ya datang senang. Kenapa? Belajar hal yang baru. Oke, ada KKR. Ya, KKR Natal. Ya, ayo dong. Ajak temanmu. Ngapain sih Pak? KKR Natal. Saya sudah Kristen kok. Loh, kamu datang bukan untuk kamu datang untuk temanmu. Ya kalau kamu nggak datang kan dia juga nggak datang. Ya kalau kamu sih sudah terima Yesus ya sudah, puji Tuhan ya. Temanmu, tetanggamu, keluargamu, ponakanmu. Ayolah, ajak mereka datang. Ya tapi kan khotbahnya kan itu aja Pak. Lah, memang khotbah KKR ya. Ya bisa dibilang itu aja ya, iya gitu ya. Ya kan ujungnya mengajak orang percaya pada Yesus. Kan saya sudah percaya Pak, temanmu. Ya saudara-saudara, kenapa kamu tidak tergerak? Kehilangan kasih yang semula. Saudara-saudara, itu gambaran dari jemaat Efesus. Tapi jemaat Smyrna, saudara-saudara, jemaat Smyrna itu bukan kehilangan kasih yang semula. Soalnya kayak Tuhan, kalau kita baca dari ayat 8 sampai 11, mereka itu menderita. Mari kita lihat 3 kata yang menggambarkan penderitaan mereka. Kata yang pertama itu kesusahan. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kesusahanmu. Dan kata kesusahan di situ dalam bahasa Yunaninya tilipsis. Tilipsis, saudara-saudara. Dan kata tilipsis itu maknanya lebih daripada sekedar susah. Karena tilipsis itu sebenarnya berarti tekanan dan himpitan. Ya saudara-saudara, tidak salah juga kita menerjemahkan dari kesusahan. Tapi kalau kita mengerti arti yang sebenarnya, maka kita lebih mengerti apa sih susahnya jemaat Smyrna ini. Kesusahan bagaimana sih yang mereka alami. Nah saudara-saudara, tilipsis itu artinya adalah tekanan dan himpitan. Nah saudara-saudara, kalau saudara pernah lama tinggal di Jakarta, saudara pasti sudah terbiasa dengan himpitan, saudara Tuhan. Apalagi kalau saudara naik bis, ya saudara-saudara ya, bis, minibus, saudara Tuhan, atau KRL. Saudara-saudara kalau sudah lama tinggal di Jakarta, saudara pasti sudah biasa dengan himpitan. Apalagi kalau saudara naik bis jam kerja dan naik bis pas pulang kerja, saudara Tuhan, hampir pasti terimpit. Ya saudara-saudara, saya dulu kan sempat tinggal di Depok, saudara Tuhan, dan saya dulu karena jadi guru di sekolah Kristen Calvin,
Maka saya hari Selasa dan hari Kamis itu pulang pergi Depok dan Jakarta. Nah, saudara-saudara, karena saya ngajarnya jam 7, maka saya hanya bisa naik kereta jam 5. Dulu saya berpikir, saudara-saudara, pertama kali ya, jam 5 pasti keretanya kosong. Siapa sih naik kereta jam 5 pagi? Saya aja nggak mau, kecuali karena saya ngajar, saya pikirkan. Karena kalau nggak jam 5, saudara-saudara, kereta berikutnya jam 7. Terlambat. Maka saya ambil kereta jam 5. Jam 5, nyampe di Jakarta, nyampe di Kemayoran pun, saudara-saudara, itu jam 6. Masih ada 1 jam lagi. Ya, apa boleh buat? Saya naik kereta jam 5. Waktu pertama kali saya pikir pasti sepi. Begitu saya masuk stasiun, rame stasiunnya, saudara-saudara Tuhan. Ternyata bukan cuma saya saja yang pergi ke Jakarta jam 5 pagi. Nah, saudara-saudara, dulu sebutan orang-orang yang naik kereta itu adalah rocker, rombongan kereta, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, kita akan selalu bertemu orang yang sama di jam yang sama, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Karena jam kerja orang kan jam-jam segitu aja. Nah, saudara-saudara, begitu keretanya datang, saya pikir kosong, penuh. Dari Bogor sudah penuh. Saudara-saudara, dari Bogor ke Depok itu kita kira-kira ada 5 stasiun lagi, atau 4 atau 5 stasiun lagi. Dari Bogor sudah penuh, berhenti stasiun berikutnya, masuk terus, nggak ada yang keluar, masuk terus. Penuh, saudara-saudara, saya masih ingat begitu pintu terbuka di stasiun Depok, saudara-saudara Tuhan, wah, di depan pintunya pun sudah ada orang. Karena apa, saudara-saudara? Orang sudah nempel di pintu kok. Nah, sekarang gimana? Saya harus naik. Kalau saya nggak naik, jam 7 berikutnya. Maka saudara-saudara Tuhan, wah, saudara-saudara, saya naik itu, saudara-saudara, tidak berjalan ke depan, saudara, pakai bahu naiknya, saudara-saudara Tuhan, ya kan? Nah, dorong-dorong orang. Itu namanya terhimpit. Sudah masuk di dalam pun, saudara-saudara Tuhan, tetap terhimpit. Nggak bisa gerak. Maka saya pernah bilang, saudara-saudara ya, KRL-nya Indonesia itu lebih hebat daripada MRT-nya Singapura. MRT Singapura, saudara, pas belok pasti goyang penumpang di dalam. KRL-nya Indonesia, saudara-saudara, waktu belokan pun nggak bisa goyang, saudara-saudara Tuhan. Ya, kenapa? Sudah nggak ada lagi ruang untuk goyang. Nah, saudara-saudara, kalau di Singapura kan belokan begini, saudara-saudara Tuhan kan, ya saudara-saudara Tuhan ya. Tapi kalau KRL-nya Indonesia, saudara-saudara, wah, mau belokan, saudara-saudara Tuhan, mau goncangan, nggak bisa goyang. Kenapa? Sudah mepet. Ya, saudara-saudara, terhimpit. Itu akan terus dijalani sampai stasiun Manggarai, saudara-saudara Tuhan. Nah, begitu Manggarai, mulai satu-satu keluar, karena Manggarai stasiun transit, saudara-saudara Tuhan ya, baru satu keluar, agak lebih lega di situ. Tapi sebelum Manggarai, terhimpit, sesak. Nah, saudara-saudara, itulah yang dialami oleh orang Kristen di Smyrna. Mereka terhimpit. Ya, hidup mereka itu susah, kenapa? Terhimpit. Siapa yang menghimpit? Masyarakat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sejak mereka jadi orang Kristen, itu mereka dikucilkan. Ya, saudara-saudara, dulu mereka menyembah berhala, tapi karena jadi Kristen berhenti menyembah berhala. Mereka dikucilkan oleh keluarga. Dulu mereka ikut penyembahan kaisar, tapi karena mereka jadi Kristen, mereka berhenti menyembah kaisar. Akhirnya mereka dikucilkan negara, saudara kasih Tuhan. Dikucilkan. Itulah himpitan, tekanan. Itulah intimidasi yang dialami oleh orang-orang Kristen di Smyrna. Dikucilkan keluarga, dianggap pengkhianat oleh negara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam sosiologi itu ada istilah ostrasisme, saudara-saudara ya. Ostrasisme itu adalah tindakan pengucilan. Itulah yang disebut dengan ostrasisme. Tindakan pengucilan seseorang dari suatu kelompok. Itu namanya ostrasisme. Ya, saudara-saudara, ya, ostrasisme itu bahasa sosiologinya untuk pengucilan. Nah, istilah ostrasisme ini berakar dari praktek politik di Athena. Saudara-saudara, di Athena kuno, ostrasisme adalah prosedur yang digunakan untuk melindungi negara dari warga negara yang dianggap sebagai ancaman potensial. Jadi, saudara-saudara, Athena itu kan sebuah polis ya, kota. Nah, saudara-saudara, ya seperti yang saudara tahu kan, demokrasi kan dari Athena. Nah, saudara-saudara, dan demokrasi mereka demokrasi langsung. Nah, jadi kalau di Athena itu ada satu, dua atau satu kelompok orang warga negara, tapi gerak-geriknya mencurigakan, ya, gerak-geriknya aneh, itu kan dianggap membahayakan nanti. Nah, tapi bagaimana cara menyingkirkan mereka dari kota Athena? Nah, kan ini kota demokrasi, saudara, mereka nggak bisa menyingkirkan seenaknya. Maka mereka akan kumpulin warga kota Athena, mereka voting. Ya, voting apa? Kita mau bikin ostrasisme nggak tahun ini? Setiap tahun selalu ada, saudara-saudara. Setiap tahun selalu ada voting. Voting untuk apa? Ostrasisme atau tidak? Nah, saudara-saudara, kalau sebagian besar menyatakan ya,
lakukan ostrasisme, maka langkah berikutnya adalah setiap warga negara, warga kota Athena tulis nama orang yang mereka ingin kucilkan di atas sebuah tembikar. Tembikar itu dari tanah liat, saudara kasih oleh Tuhan, yang sudah dibakar. Di atas tembikar itu tulis nama. Nah, tembikar ini namanya ostrakon. Dari situlah kata ostrasisme. Lalu tembikar itu dikumpulkan, dihitung. Suara terbanyak dikucilkan 10 tahun. Wah, lihat ini satu kota ini memilih kamu sebagai warga negara yang teraneh. Wah, berarti kamu musuh dong. Nah, ya, supaya kamu nggak merusak kehidupan kita di sini, pergi sana. 10 tahun lagi baru pulang. Itu namanya ostrasisme, saudara-saudara ya, pengucilan. Jadi orang yang dianggap aneh ini, saudara-saudara ya, nggak boleh tinggal di sini, harus keluar. 10 tahun lagi balik. Kenapa? Karena takut kalau dia terus di situ nanti keanehannya nular. Ya, dia keanehannya nular nanti, nular. Nah, nanti kalau nular lama-lama rusak nilai-nilai kita di sini. Jadi lebih baik kamu keluar dari kota ini. Ya, saudara-saudara, di zaman modern bentuk ostrasisme ini bisa kita lihat pada silent treatment. Saudara-saudara Tuhan, ya, silent treatment. Saudara-saudara, ini kan sekarang lagi naik daun, saudara-saudara Tuhan, ya, yang namanya silent treatment. Itu bagaimana cara menyakiti orang tanpa menyakiti, itu namanya silent treatment, saudara-saudara ya. Kalau menyakiti orang dengan pukul dia, masuk kantor polisi, saudara-saudara Tuhan. Nah, tapi bagaimana caranya menyakiti dia tanpa perlu menyakiti dia? Bagaimana cara menyakiti orang tanpa perlu menyakiti secara fisik? Didiemin. Ya, saudara-saudara, itu namanya silent treatment. Ada, dianggap nggak ada. Itu namanya silent treatment. Saudara-saudara, di sekolah itu kan ada bullying, saudara-saudara Tuhan. Anak dipukulin, disiram, saudara-saudara Tuhan kan. Nah, itu kan kekerasan secara fisik. Tapi saudara-saudara, ada kekerasan yang tidak fisik tapi sama menyakitkannya. Itu namanya silent treatment. Tidak dipukul, tidak disiram, tidak dianiaya, saudara, dicuekin. Nggak ada yang mau berteman sama dia. Saudara-saudara, kalau dia di kantin, saudara, nggak ada yang mau duduk semeja dengan dia. Pas dia lihat ada meja kosong, boleh duduk? Nggak, ada orang. Padahal nggak ada. Ya, itu sebuah penolakan, rejection. Nah, saudara-saudara, ya sering juga sekarang ini terjadi di kantor. Saudara-saudara ya, kalau ada karyawan yang terlalu taat prosedur, saudara-saudara Tuhan kan, nggak bisa diajak kerja sama nih orang, ya. Nah, gimana caranya supaya dia nggak betah di kantor itu, saudara-saudara Tuhan ya? Kalau di PHK kan pesangon, saudara-saudara Tuhan kan. Nah, gimana caranya supaya dia resign? Resign tanpa pesangon, saudara-saudara Tuhan ya. Kalau dia di PHK, udah kamu keluar sini, nggak bisa kerja sama dengan kita, keluar. Ya silakan keluar, ya kan? Ya saya nggak apa-apa keluar, tapi kan pesangonnya lumayan, saudara-saudara Tuhan kan. Kantor juga mikir-mikir kalau dia harus kasih pesangon. Apalagi kalau karyawan lama, saudara-saudara Tuhan kan, wah bisa 3 bulan gaji pesangonnya. Nah, gimana caranya supaya orang ini nggak betah di kantor? Dipukulin, wah repot, masuk kantor polisi nanti. Didiemin. Ya saudara-saudara, ada rapat nggak dikasih tahu, saudara-saudara Tuhan. Nah itu kan, tiba-tiba datang ke kantor, saudara-saudara Tuhan. Bos yang paling tinggi nanya, mana kamu? Loh, kenapa Pak? Loh, kan kadang rapat. Loh, saya nggak tahu Pak. Oh, dimarahin kan sama bosnya kan? Kenapa? Dia nggak dikasih tahu sama teman steamnya. Kenapa? Dia sudah di silent treatment sama teman steamnya. Ya saudara-saudara, ada outing kantor, saudara-saudara Tuhan. Dia nggak dikasih tahu. Tiba-tiba datang ke kantor, saudara-saudara Tuhan, nggak ada satu orang di kantor. Loh, ini kenapa? Kantornya udah tutup. Oh, nggak ada outing Pak, kata satpamnya. Bapak nggak tahu? Ya, saya nggak kasih tahu. Nah, saudara-saudara, besoknya dia telepon lagi sama bosnya. Kenapa kamu datang outing? Tidak kompak kamu. Loh, saya nggak tahu Pak. Loh, kenapa kamu nggak tahu? Oh, itu namanya silent treatment. Saudara-saudara, kalau sudah digituin setahun, saudara masih tahan nggak kerja di situ? Enggak ya. Saudara-saudara nggak diganggu sih, saudara bisa kerja kok. Saudara digaji. Tapi saudara-saudara digituin ya, dianggap tidak ada. Padahal saudara ada. Itu yang namanya silent treatment, saudara-saudara. Nah, saudara kayak Tuhan, penelitian psikologi mengatakan bahwa silent treatment atau pengucilan itu sama menyakitkannya dengan kekerasan. Sama menyakitkannya dengan kekerasan, saudara kayak Tuhan. Kenapa? Karena pengucilan itu mengancam kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yaitu sense of belonging and sense of existence. Saudara-saudara kayak Tuhan, dikucilkan itu lama-lama akan mengikis sense of existence kita. Kita lama-lama merasa kita ini nggak ada loh. Kehilangan sense of existence. Saudara-saudara kayak Tuhan, sebenarnya ya kita tahu kita ada itu karena ada orang lain. Saudara-saudara, karena ada orang lain maka kita sadar kita ada. Coba saudara-saudara tinggal di hutan nggak ada orang. Lama-lama saudara pun tidak merasa saudara ada.
Jadi saudara-saudara, sense of existence itu karena ada orang. Jadi begitu orang tidak anggap saudara ada, sooner or later pun saudara merasa saudara tidak ada. Maka saudara perhatikan, saudara Tuhan, orang yang nggak punya teman, saudara Tuhan, itu akan mengalami krisis. Pertama, krisis of sense of belonging. Yang kedua, krisis of sense of existence. Nah, saudara-saudara Tuhan, itu sebabnya salah satu hukuman sosial itu apa? Pengucilan. Ada orang nggak bisa dipenjarakan, kenapa? Dia powerful, ya dikucilkan. Ya, satu RT tidak mau ngomong sama dia, saudara Tuhan. Ya, pokoknya kalau dia lewat begini semua. Nah, saudara Tuhan kan, nah, dia lewat pokoknya gini semuanya. Dia manggil, ada suara ya. Tapi kok nggak ada orangnya ya? Padahal kita tahu ya, saudara ngerti kan, saudara-saudara ya. Kayaknya ada suara, kamu ngomong ya? Enggak. Siapa ya? Suaranya jelek loh. Orangnya di situ, kita tahu dia di situ, tapi kita kayak nggak merasa dia di situ. Saudara-saudara, sekaya apapun orang itu di kompleks itu, saudara-saudara, pindah. Kalau mulai dari satpam, petugas kebersihan, saudara-saudara, begitu semua. Dia panggil saudara, Pak, tolong sampah saya. Hah? Suara siapa ini? Nah, saudara-saudara, petugas kebersihan sudah begitu, saudara-saudara Tuhan ya kan. Nah, lama-lama saudara pikir, aduh, saya ngapain di sini ya? Loh, saudara punya rumah besar, uang banyak, tapi saudara dianggap gak ada. Itu yang namanya ostrasisme, pengucilan. Nah, saudara-saudara, orang Kristen itu sering mengalami pengucilan. Jadi apa yang dialami oleh orang Kristen di Smyrna itu adalah bayangan dari apa yang kita alami sampai hari ini, saudara-saudara. Menjadi orang Kristen itu harus siap dikucilkan. Ya, saya tidak mengatakan semua orang Kristen pasti dikucilkan, tapi saudara dan saya harus mengantisipasi pengucilan. Kenapa saya dikucilkan? Just simply for being a Christian. Salah saya apa? Ya, salahmu cuma satu, karena kamu menjadi orang Kristen. Ada nggak saudara-saudara orang karena jadi Kristen dikucilkan sama orang tuanya, keluarganya? Banyak. Nggak ada salah. Salah saya cuma satu. Ya, karena kamu tidak lagi mengikuti agama papa mamamu. Maka papa mamamu bilang apa? Mulai sekarang kamu bukan anakku. Loh, saya nggak mencuri. Bahkan kalau dipikir-pikir ya, setelah jadi Kristen, saya lebih baik loh. Setelah menjadi Kristen, saya hidupnya rusak. Jadi beban keluarga. Setelah jadi Kristen, banyak berubah. Tapi orang tua bilang apa? Kamu menyakiti hati kami. Kamu berkhianat kepada orang tuamu. Apa salah saya? Saya tetap kerja, saya jadi lebih baik, tapi kamu nggak ikut agama kami. Kucilkan. Saudara-saudara, dulu di Medan itu ada suatu surat kabar, dan salah satu halaman surat kabar itu, saudara-saudara Tuhan, itu isinya adalah berita pengucilan. Saudara-saudara, berita pengucilan itu saya sering kali, saudara-saudara Tuhan, kalau bawa surat kabar itu kadang-kadang geli-geli sendiri bacanya. Kenapa? Karena saya orang Batak nggak ada begitu, saudara-saudara Tuhan. Tapi saudara-saudara Tuhan, sering kali dalam surat kabar itu pengumuman, ya, saya bernama si ini. Nah, menyatakan bahwa anak kami mulai hari ini tidak ada hubungan dengan kami. Ada, saudara-saudara Tuhan. Diumumkan surat kabar. Dan kalau saya tanya, penyebab pengumuman itu apa? Apa sih bikin orang tulis kayak gitu? Ya, ada banyak hal, saudara-saudara ya. Tapi salah satunya apa? Karena anak itu jadi Kristen. Jadi Kristen, saudara-saudara. Saudara-saudara, dulu ada senior saya, saudara-saudara Tuhan, anak orang kaya. Tapi karena dia jadi Kristen, saudara-saudara Tuhan, dia suruh keluar dari rumah. Keluar dari rumah, saudara-saudara Tuhan. Dan orang tuanya bilang, kamu bukan anak kami lagi. Maka mulai hari ini kami nggak bayar uang sekolahmu lagi. Kenapa kami bayar uang sekolah kamu? Kan bukan anak kami lagi. Wah, jadi bayangkan dia gimana mau lanjutkan SMA, gimana mau tinggal itu dulu. Maka saudara-saudara dia pindah ke rumah tantenya, pas tantenya orang Kristen. Dia ke rumah tantenya. Lalu uang sekolah gimana? Dia harus ngajar les. Anak SMA, saudara-saudara sudah ngajar privat anak SD. Untuk bertahan hidup. Saudara-saudara, mungkin satu pertanyaan lagi yang perlu saudara pikirkan. Saudara-saudara, oke lah, dikucilkan karena iman. Kalau yang mengucilkan bukan Kristen, saudara masih bisa tahan. Saya mau tanya, kalau yang mengucilkan orang Kristen, saudara masih bisa tahan nggak? Oh, saudara jangan berpikir yang mengucilkan saudara hanya orang bukan Kristen. Bisa nggak saudara-saudara orang Kristen mengucilkan sama orang Kristen? Bisa. Kenapa? Karena yang satu orang Kristen palsu. Oh, saudara-saudara, ada nggak orang Kristen mengucilkan orang Kristen? Ada. Kenapa? Karena yang dikucilkan ini orang Kristen sejati. Ya,
Ya saudara-saudara, tapi pertanyaan begini saudara-saudara, mana lebih susah? Dikucilkan oleh orang bukan Kristen atau dikucilkan oleh orang Kristen? Lebih susah yang kedua. Kalau yang pertama saudara masih memahami, yang namanya juga dunia dengan Kristus. Tapi kalau orang Kristen juga, lah kok saya dikucilkan sama orang Kristen juga ya? Saudara-saudara, ada orang tua yang mengucilkan anak mereka, orang tuanya Kristen, anaknya dikucilkan. Kenapa? Karena anaknya tidak mau menikah dengan pilihan orang tuanya. Nah, saudara-saudara, jadi di sini kita mengerti ya, istilah orang Kristen KTP itu signifikan. Saudara bisa dikucilkan karena saudara orang Kristen asli. Yang mengucilkan siapa? Orang Kristen KTP. Maka saudara jangan pikir di daerah Kristen seperti ini aman. Tidak, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara pikir, kalau di daerah luar Kristen kita memang nggak aman. Di sini aman. Enggak tentu. Kalau saudara orang Kristen beneran, orang Kristen sungguhan, original, saudara kasih oleh Tuhan, ya saudara akan dikucilkan sama yang KW. Dan waktu mengalami itu nggak mudah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya ambil satu contoh ya, orang Kristen yang pernah dikucilkan, tapi bukan sama orang Kristen, sama orang nggak Kristen. Abad 17 di Jepang, saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu orang bernama Toyo Hama Ukon, ya, Takayama Ukon. Dia adalah seorang bangsawan di Jepang, saudara-saudara. Nah ini abad 17 itu masih zamannya Shogun, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Masih zamannya Shogun, pemimpin tertinggi Jepang itu Shogun, itu masih zaman kuno, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kekristenan sudah masuk Jepang itu sebelum abad yang ke-17. Ya. Tetapi pada abad ke-17, Shogun ingin mengkonsolidasi seluruh Jepang. Sehingga dia merasa Kristen itu ancaman. Maka dia larang agama Kristen di Jepang. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ada satu orang bangsawan, saudara-saudara, ya, dia adalah seorang samurai. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, di Jepang itu samurai itu bangsawan. Maka kalau sudah perhatikan ya, merek-merek mobil Jepang itu kebanyakan dari keluarga samurai. Saudara-saudara, Honda, Suzuki, itu semuanya dulu keluarga samurai itu. Ya, saudara-saudara, setelah Perang Dunia Kedua kan samurai dibubarkan, ya, karena kerajaan kan dibubarkan, saudara kasih oleh Tuhan kan. Jadi keluarga samurai itu dibubarkan, nggak boleh lagi ada samurai. Nah, saudara-saudara, karena samurai nganggur, saudara kasih oleh Tuhan, mereka muter otak, ya kan, saudara-saudara ya. Karena nggak boleh lagi pakai pedang, nggak boleh lagi pakai katana, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, ini banyak orang salah. Ini ya, saudara-saudara, salah mengasumsikan. Pedangnya itu bukan samurai, pedang itu katana, saudara kasih oleh Tuhan ya. Orangnya yang samurai. Ya, saudara jangan bilang ini apa? Ini samurai, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya kan, ada seorang penjahat membacok dengan samurai. Samurai itu orangnya, saudara kasih oleh Tuhan. Pedangnya itu katana. Nah, saudara-saudara, mereka nggak boleh lagi pakai katana, ya udah. Nganggur kan saudara-saudara, tapi karena mereka adalah keluarga bangsawan yang terpelajar, ya saudara-saudara, salah satu samurai yang terpelajar itu kan Musashi, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, Musashi itu samurai dan terpelajar, itu sebabnya saudara-saudara bukunya Musashi itu masih dipakai sampai hari ini. Nah, tapi saudara-saudara waktu zaman Perang Dunia berakhir, keluarga samurai dibubarkan, maka bagaimana supaya mereka bisa bertahan hidup? Nah, mereka mengalihkan otak mereka untuk apa? Bisnis. Maka dari situlah muncul merek Honda, Suzuki, Mitsubishi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, itu. Jadi semua itu keluarga samurai dulu. Ya, saudara-saudara. Itulah bedanya samurai Jepang, saudara kasih oleh Tuhan, dengan orang yang pegang parang di Indonesia, saudara kasih oleh Tuhan ya. Kalau samurai di Jepang dia ambil pedangnya, bikin mobil dia, saudara kasih oleh Tuhan ya. Kalau preman di Indonesia dia ambil parangnya, habis akal dia, saudara kasih oleh Tuhan, mau ngapain lagi nih ya. Nah, saudara-saudara, karena dia kan orang Kristen, Takayama Ukon ini orang Kristen. Tapi Shogun bilang nggak boleh ada orang Kristen. Siapa yang berani mengaku sebagai orang Kristen dikucilkan. Saudara-saudara, dia akhirnya memutuskan tetap mengaku sebagai Kristen. Dan dia dikucilkan ke Manila. Abad 17, saudara kasih oleh Tuhan, dari Jepang diusir, dikucilkan ke Manila. Dan dia mati di Manila tidak lama setelah sampai. Saudara-saudara, nggak mudah, ya. Mungkin saudara tidak dikucilkan seperti Takayama Ukon atau tidak seperti orang Kristen di Smyrna, tapi saudara dikucilkan di kantor. Kenapa? Ya karena saudara bersih. Mudah? Nggak mudah. Mari kita lihat kata yang kedua, kemiskinan. Nah, saudara-saudara, kemiskinan. Ya, saudara-saudara, pengucilan yang dialami oleh orang Kristen di Smyrna otomatis bikin mereka miskin. Ya, gimana nggak miskin, saudara kasih oleh Tuhan? Ya,
pekerjaannya dicopot, ya, diberhentikan dari pekerjaan. Kalau dia pedagang, saudara-saudara, karena dikucilkan, nggak ada yang mau beli lagi ke tokonya dia, miskin. Yang pegawai diberhentikan, yang pedagang, saudara, diblok, diembargo. Jangan belanja di tokonya lagi. Kenapa? Dia bukan orang kita. Ya, miskin. Nah, saudara-saudara, dikasih oleh Tuhan, ada kemungkinan, ada seorang penafsir mengatakan, ada kemungkinan mereka itu mengalami perampasan aset. Saudara-saudara, ya. Jadi saudara-saudara di kota Smyrna dan Asia Kecil pada umumnya, saudara-saudara, itu ada yang disebut dengan undang-undang perampasan aset, dikasih oleh Tuhan, ya. Ada. Jadi begini, mereka ini kan dulu penyembah berhala dan menyembah kaisar, maka mereka dilindungi oleh hukum. Begitu mereka tidak lagi menyembah kaisar, ya kaisar Roma bilang, ya kami nggak lindungi lagi hakmu secara hukum. Maka apa yang terjadi? Begitu mereka jadi Kristen, rumah, aset, properti, semua disita sama negara. Maka mereka miskin semiskin-miskinnya. Maka sudah perhatikan kata kemiskinan pada ayat yang ke-9 itu menggunakan bahasa Yunani itu petokeia. Saudara-saudara itu petokeia. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk miskin. Ya, yang pertama adalah penes. Yang kedua, petokos. Itu kalau terjemahkan bahasa Indonesia miskin. Tapi ini miskin yang berbeda. Saudara-saudara, penes itu miskin. Miskin dalam arti pas-pasan. Nah, ini kayak anak mahasiswa, saudara Tuhan, ya. Nah, ya, mahasiswa yang ngekos, ya, mengandalkan kiriman bulanan. Nah, kalau ditanya, mahasiswa kaya? Enggak. Saudara-saudara, ya. Kalau mahasiswa ditanya, kamu merasa kaya? Semua merasa miskin, saudara Tuhan, ya. Kenapa? Ya, kiriman cuma 1 juta satu bulan. 500.000 untuk kosan, saudara-saudara. Kosan apa 500.000? Ya, saudara-saudara, ya itu kosan. Ya, 3x4 kamar mandi dalam. Mahal, murah sekali. Kos-kosan 3x4 kamar mandi dalam. Iya, karena saya tidurnya di luar, dia bilang, saudara-saudara Tuhan, ya. Tapi saudara-saudara, dia setidaknya masih punya kos-kosan. Dia masih punya uang kiriman 500.000, tapi pas-pasan. Ya, tanggal 31 nol, saudara-saudara Tuhan, ya. Hanya menunggu tanggal 1. Nah, kan gitu, saudara-saudara. Itu namanya penes. Miskin ya miskin. Ke kampus gimana? Jalan kaki. Kan gitu, saudara-saudara, ya. Kampus jalan kaki. Makan ya 2 kali sehari. Loh, kenapa nggak 3 kali? Penghematan, saudara-saudara. Maka selalu makannya jam 11. Itu makan siang. Nah, saudara-saudara, antara breakfast dan lunch. Nah, itu namanya brunch. Ya, karena kalau makan pagi, kalau sarapan keluar uang lagi, maka sarapan ditahan dulu sampai jam 11, ya kan? Jam 11 langsung makan, saudara-saudara, dengan nasi segunung. Supaya bertahan sampai jam 4 sore. Setelah jam 4 sore, saudara-saudara Tuhan, makan lagi untuk makan siang dan makan malam. Makan lagi segunung, saudara-saudara Tuhan. Maka saudara perhatikan, warung-warung di dekat mahasiswa, saudara, itu keunikannya cuma satu, nasinya banyak. Ya. Tapi makan. Nah, miskin, ya miskin. Tapi saudara-saudara, ada miskin yang lebih parah. Itu namanya petokos. Itu miskin dalam arti nggak punya apa-apa. Nah, saudara-saudara, pengemis di dalam masyarakat Yunani itu dikategorikan petokos. Semiskin-miskinnya, nol. Saudara-saudara, ini kasih oleh Tuhan, orang-orang Kristen di Smyrna ini, saudara-saudara, dimiskinkan semiskin-miskinnya sampai jadi petokos. Saudara-saudara, nih kasih oleh Tuhan, iman Kristen itu memiliki konsekuensi ekonomi. Saudara harus antisipasi. Ya, saya tidak mengatakan orang Kristen pasti miskin, itu enggak tentu, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi saudara dan saya juga harus bisa mengerti, ada saatnya atau ada kalanya karena saudara Kristen, saudara mengalami konsekuensi ekonomi. Saya tidak mengatakan, saudara-saudara, ya, semua orang Kristen pasti akan miskin, enggak. Ya, saudara-saudara, tapi saudara dan saya pun harus ready. Karena iman saudara, saudara jadi miskin. Saudara miskin bukan karena malas, bukan. Saudara miskin bukan karena saudara-saudara tidak mau bekerja, saudara bekerja. Tapi karena saudara Kristen, sana tutup, sini tutup, semua ditutup. Supaya saudara jadi miskin. Ada nggak kasus begini? Ya, ada. Miskin karena dia jadi Kristen. Nah, saudara-saudara, saya kasih cerita dari seorang Puritan namanya John Bunyan, saudara Tuhan. Dia tulis buku Pilgrim Progress. Ini adalah buku yang sangat terkenal. Ini salah satu buku yang sangat berpengaruh di dalam kekristenan, Pilgrim Progress. Saudara-saudara, dia hidup pada abad 17 dan dia adalah seorang pengkhotbah. Tetapi saudara-saudara, pada zaman itu
Yang boleh memberikan izin berkhotbah itu adalah gereja Anglikan. Nah, yang tidak dikasih izin nggak boleh khotbah. Kalau khotbah ditangkap. Nah, saudara-saudara, John Bunyan karena dia adalah orang Puritan, memang dia banyak nggak setuju dengan gereja Anglikan. Dia khotbah. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dia ditangkap oleh pemerintah, dipenjarakan 12 tahun. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, selama dia dipenjarakan, kasihan keluarganya. Kenapa? Karena dia tulang punggung. Waktu dia dipenjarakan, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, istrinya setengah mati banting tulang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Saudara-saudara, salah satu anak dari John Bunyan, anak pertama itu perempuan buta. Saudara bisa bayangkan, anak perempuan buta yang kerja sekarang istrinya, hidup sangat menyedihkan. Untuk memperingan beban keluarganya, John Bunyan akhirnya bekerja di dalam penjara, bikin tali sepatu. Ya, dia jual tali sepatu itu, uangnya dikasihnya semua untuk istrinya. Kenapa dia jadi miskin seperti itu? Karena iman. Karena iman. Nah, saudara-saudara, teologi kemakmuran kan bilang begini ya, orang yang beriman pasti kaya. Tuh, ceritanya John Bunyan dan ceritanya Jemaat Smyrna terbalik. Malah karena iman jadi miskin. Saudara-saudara, di situ kesalahannya teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran bilang, kalau beriman pasti kaya, kalau miskin pasti nggak beriman. Gimana dengan Jemaat Smyrna? Mereka beriman, maka miskin. Saudara-saudara, kita harus mengantisipasi ya. Kalau karena iman kita akhirnya kesulitan ekonomi. Ya, dari yang kaya tiba-tiba jadi pas-pasan. Jemaat Smyrna, saudara kasih oleh Tuhan, dulu orang kaya, pedagang. Sejak jadi Kristen, saudara kasih oleh Tuhan, miskin. Miskin. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa mengeneralisir sekali lagi ya. Kalau orang Kristen harus miskin, itu jangan digeneralisir, saudara kasih oleh Tuhan ya. Kita jangan sampai karena anti dengan teologi kemakmuran malah jatuh ke teologi kemiskinan ya, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, itu ya. Teologi kemakmuran bilang beriman pasti kaya. Lalu saudara geser ke ekstrim satu lagi, beriman harus miskin. Maka kalau saudara ketemu di gereja orang kaya, ini pasti orang berdosa ini. Kenapa? Karena orang Kristen harus miskin. Oh, itu kan keterlaluan teologi saudara itu jadinya. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kita juga harus siap ketika menjadi orang Kristen dan kita mengalami konsekuensi ekonomi. Saudara-saudara, banyak orang nggak siap setelah jadi Kristen akhirnya mengalami konsekuensi ekonomi. Akhirnya apa? Berkompromi dengan dunia. Karena dia nggak siap. Dia nggak ready. Saya ready untuk menjadi Kristen, tapi saya nggak ready untuk menjadi miskin. Nah, saudara, saya ulang ya. Banyak orang Kristen itu, I'm ready to be Christian, I'm not ready to be poor. Maka saudara-saudara ya, waktu kita nyanyi lagu I have decided to follow Jesus, saudara ingat latar belakangnya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu itu dinyanyikan oleh orang-orang Kristen di India yang dikucilkan oleh keluarga mereka ketika mereka jadi Kristen. Dan mereka diancam, kalau kamu tidak menyangkal imanmu, kamu mati. Disitulah mereka kemudian tulis lagu itu, I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Karena banyak orang Kristen ditanya, are you ready to be Christian? I'm ready. Are you ready to be poor? No. No. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itu sebabnya saudara kasih oleh Tuhan, banyak orang itu menjadi Kristen, akhirnya setelah lama jadi Kristen, akhirnya pindah agama. Kenapa? Dulu jadi Kristen karena dia punya asumsi jadi Kristen orang kaya. Begitu jadi Kristen, bukannya jadi kaya malah jadi miskin. Saudara-saudara, kita harus siap mengalami konsekuensi. Ya, konsekuensi yang pertama tadi menjadi terkucilkan. Konsekuensi kedua menjadi miskin. Mari kita lihat kata yang terakhir, fitnah. Masih ayat 9. Dan fitnah mereka, bahasa Yunaninya blasfemia. Blasfemia atau hujatan. Nah, saudara-saudara, siapa yang memfitnah orang-orang Kristen di Smyrna? Kalau saudara baca pada ayat 9, orang Yahudi. Mari kita ayat 9 ya. Ayat 9. Fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Jadi, saudara-saudara, orang-orang Kristen di Smyrna ini bukan hanya mengalami kesusahan, bukan hanya mengalami kemiskinan, mereka juga mengalami fitnah. Mereka difitnah.
Mereka bukan hanya dikusirkan keluarga, bukan hanya dituduh pengkhianat oleh pemerintah, mereka juga difitnah oleh orang Yahudi. Nah, mengapa orang Yahudi memfitnah orang-orang Kristen di Smyrna? Ya, karena orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan. Bagi orang Yahudi, Yesus itu manusia. Bahkan bagi orang Yahudi, Yesus itu penghujat. Masa manusia ngaku Allah? Baru ketemu orang Kristen, malah mengaku Yesus sebagai Allah. Ya, jadi saudara-saudara, orang Yahudi yang ada di Smyrna marah kepada orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, para penafsir mengatakan pada waktu itu orang Yahudi di Smyrna cukup banyak. Itulah sebabnya saudara-saudara di Smyrna itu ada sinagog. Nah, kalau saudara perhatikan, mari kita lihat saudara-saudara ayat yang ke-9, kalimat yang terakhir. Ayat yang 9 kalimat yang terakhir. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ya, coba lihat ayat terakhir itu. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, kata jemaah itu kalau saudara lihat dalam bahasa Yunaninya itu sinagog. Ya, saudara-saudara, synagogue of Satan itu bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa pakai kata sinagog? Karena di kota Smyrna itu ada sinagog. Dan mengapa ada sinagog? Karena orang Yahudinya banyak. Dan orang Yahudinya saudara, orang-orang kaya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang Yahudi ini jumlahnya banyak, orang-orang yang berkuasa, mereka memfitnah orang-orang Kristen. Apa fitnahan mereka? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya kasih satu cerita ya. Ceritanya memang terjadi di kemudian hari, saudara-saudara. Ada satu orang hamba Tuhan namanya Polikarpus. Polikarpus ini adalah muridnya Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini. Saudara-saudara, Polikarpus itu dihukum mati dengan dibakar. Kenapa? Ya karena nggak mau menyembah kaisar. Akhirnya saudara-saudara dia ditangkap lalu dihukum mati dengan dibakar. Nah, saudara Tuhan, apa yang menarik dari ceritanya Polikarpus? Waktu dia dibakar, saudara Tuhan, itu hari Sabat. Orang Yahudi nggak boleh kerja pada hari Sabat, tapi waktu Polikarpus dibakar, orang Yahudi ambil kayu bakar untuk bakar dia. Loh, saudara-saudara, orang Yahudi itu kan sangat strict dengan hari Sabat kan? Nggak boleh kerja, tapi untuk menghukum mati Polikarpus, dia ambil kayu bakar. Bukan hanya satu orang, orang-orang Yahudi kota Smyrna ambil kayu bakar. Mereka yang kasih ke tentara Romawi untuk bakar Polikarpus. Jadi mereka yang potongin kayu bakarnya, mereka yang kasih. Loh, saudara-saudara, kenapa? Untuk kasus ini kamu melanggar hari Sabat, saking bencinya sama orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi orang-orang Yahudi inilah yang melaporkan kepada kaisar kalau orang Kristen itu tidak mau menyembah kaisar. Jadi orang Yahudi ini sebagai mata-matanya kaisar di kota Smyrna. Jadi saudara-saudara, orang Yahudi itu nggak matiin orang Kristen. Nah, ini nggak mau menyembah kaisar, diadukan. Sehingga saudara-saudara kasih oleh Tuhan, mereka itu ada yang ditangkap, ada yang dipenjarakan. Maka saudara-saudara kalau saudara perhatikan ya, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9. Ya, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa di sini Yesus mengatakan, kalau orang-orang itu ngakunya Yahudi, tapi sebenarnya bukan. Mereka itu synagogue of Satan. Ada sinagog di kota Smyrna itu. Dan sinagog itu kan rumah ibadahnya orang Yahudi. Tapi bagi Yesus apa? Itu sinagog setan. Kenapa saudara-saudara Yesus mengatakan sinagognya itu sinagog setan? Synagogue of Satan, jemaah iblis. Nah, saudara-saudara, di sini kita belajar ya, saudara kasih oleh Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat yang ke-9 ini? Di balik orang-orang yang mengganggu orang Kristen, itu setan. Saudara-saudara, kalau kita lihat kan, wah banyak sekali ya orang-orang yang mengganggu Kristen, lemparin gereja, bakar gereja, ya gerebek gereja, saudara Tuhan. Wah, saudara-saudara, di sini kita belajar apa yang mau dikatakan Yesus. Siapa di balik mereka? Setan. Setan. Saudara-saudara, apapun bentuknya, siapapun orangnya, tapi saudara harus mengerti dalangnya setan. Synagogue of Satan. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, orang yang memusuhi gereja itu banyak. Banyak saudara kasih oleh Tuhan. Saudara jangan pikir cuma satu, tidak. Saudara-saudara, musuh gereja itu jubahnya banyak. Saudara jangan pikir musuh gereja cuma agama lain, tidak. Saudara-saudara, politikus-politikus yang tidak peduli dengan agama pun bisa jadi musuh gereja. Hari ini sahabat gereja, besok saudara-saudara, dia serang gereja.
Saudara-saudara, untuk menang, wah saudara kasih Tuhan, langsung mengadakan belusukan, saudara kasih Tuhan ya. Nah ya, belusukan. Walaupun saya bukan beragama Kristen, tapi saya saudara sekarang ya. Lalu saya bilang apa? Wah ini malaikat dari Tuhan. Saudara jangan lupa setelah dia menang, saudara kasih Tuhan. Nah tiba-tiba ada perubahan lah ya. Wah nggak bisa nih kalau saya terus dekat dengan Kristen, nanti turun elektabilitas saya, saudara kasih Tuhan. Nah besoknya dia ganyang, saudara kasih Tuhan ya kan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan pikir ya musuh Kristen itu hanya yang religius, tidak. Ya, yang non religius politikus, saudara kasih Tuhan, itu bisa jadi musuh Kristen. Maka bodoh kalau gereja berpikir politikus itu penolong. Ya saya nggak mengatakan saudara-saudara kita itu anti dengan politik, enggak, saudara kasih Tuhan. Tapi kepala gereja itu adalah Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di balik orang yang mengganggu gereja, saudara harus lihat dalangnya, jangan hanya lihat orangnya. Dalangnya, saudara-saudara, setan. Maka saudara-saudara mengetahui hal ini, kalau saudara bertemu dengan musuh gereja, gereja sih tidak pernah memusuhi orang memusuhi gereja. Nah, bagaimana kita bersikap kalau ketemu sama orang yang memusuhi gereja? Bukan benci. Kenapa saudara-saudara? Karena di balik mereka itu setan. Saudara-saudara, musuh kita itu bukan mereka. Musuh kita itu setan di balik mereka. Jadi kalau ketemu sama orang yang memusuhi gereja, sikap kita gimana? Bukan benci, kasihan. Aduh, kasihan ya. Dia begitu karena setan. Saudara-saudara, kalau saudara beritakan Injil, kasih traktat, ada orang lempar traktatnya saudara-saudara ke muka saudara. Nih, saudara kasih lihat Tuhan. Saudara ngamuk nggak? Ngamuk lah ya. Kenapa nggak dihargai? Tapi saudara-saudara, kita harus belajar mengendalikan diri. Kenapa? Di balik dia lempar itu apa sih? Setan. Oh, saya nggak mengatakan kalau gitu dia kerasukan untuk lempar itu. Enggak, saudara kasih lihat Tuhan ya. Dia sadar sih ngelempar itu. Tapi kenapa dia sampai seperti itu? Itu the work of Satan. Jadi kalau saudara-saudara pikir the work of Satan itu selalu kerasukan, saudara kasih lihat Tuhan. Ya, saudara-saudara, peristiwa kerasukan itu nggak banyak. Tapi saya masa sih setan nganggur selain kerasukan, saudara kasih lihat Tuhan. Itu kan, saudara-saudara kalau kerjaan setan cuma ngerasuk, saudara-saudara, berarti kebanyakan setan dalam 24 jam nganggur. Kenapa saudara-saudara? Karena nggak setiap detik juga orang kerasukan ya. Ayo saudara-saudara, satu hari ketemu orang kerasukan, kadang-kadang nggak ketemu pun. Ayo, berarti satu hari 24 jam setan nganggur dong. Kenapa? Hari ini setan nggak bekerja, kenapa? Nggak ada orang kerasukan. Lah, ini setan gabut juga, saudara kasih lihat Tuhan ya. Kerasukannya cuma berapa kali sebulan. Karena setan tidak hanya bekerja dengan merasuk. Mereka bekerja dengan merusak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes 8:44, ini Injil Yohanes, saudara-saudara, Yesus pernah berkata kepada orang Yahudi, Abraham itu bukan bapakmu, iblislah bapakmu. Loh, kok Yesus ngomong begitu sama orang Yahudi? Iblislah bapakmu. Loh, kami ini anak Abraham loh. Enggak, kamu bapaknya iblis. Nah, saudara-saudara, kenapa Yesus bilang orang Yahudi itu anak iblis? Kenapa Yesus mengatakan kalau bapak mereka itu iblis? Karena saudara kasih lihat, kalau kamu memang anak Abraham, harusnya kamu sambut saya dong. Karena saya ini adalah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Lah, saya sudah datang, malah kamu bunuh saya. Malah kamu bilang saya apa? Beelzebul. Kamu bilang saya kerasukan Beelzebul. Lah ini tandanya anak iblis. Iblislah bapamu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di balik semua gangguan-gangguan dari orang terhadap kekristenan, saudara jangan terpaku pada orangnya. Saudara harus lihat di baliknya siapa? Setan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelayanan juga begitu. Kita harus sensitif dengan pekerjaan setan. Saudara-saudara, setan itu nggak tertarik untuk mengganggu kita. Dia tertarik menggagalkan pekerjaan Tuhan melalui kita. Maka kalau saudara perhatikan ya, ketika kita sedang melayani Tuhan, setan itu terancam dengan pelayanan kita. Dia nggak terancam dengan saudara. Untuk apa dia terancam dengan saudara? Tapi dia ingin gagalkan pelayanan itu dengan apa? Dengan bikin kesalahpahaman di antara kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka dalam pelayanan ya, kalau ada orang lain melakukan kesalahan, tahan diri saudara. Kenapa? Salah melangkah, setan bekerja melalui saudara. Setan bekerja melalui saudara.
Orang bisa melayani, saudara-saudara. Itu teman kita. Jangankan, saudara bayangkan ya, jangankan musuh kita. Itu teman kita kok. Teman sepelayanan, tapi waktu pelayanan bisa selek. Nah, saudara, apa yang kita lakukan? Jangan langsung berkomentar. Tahan diri. Ya. Yang kedua, saudara Tuhan, asumsikan yang terbaik. Jangan asumsi macam-macam. Karena kalau saudara sudah berasumsi macam-macam, saudara, setan akan kerja. Saudara harus berasumsi maksudnya baik. Walaupun saudara mungkin tersakiti. Ngomong kok kayak gitu banget sih, saudara Tuhan. Karena kadang pelayanan, saudara, apalagi kalau lagi saudara lagi tegang, saudara itu kan, wah kita bisa salah ngomong. Ya salah, kita manusia. Tapi saudara-saudara, kalau kita tidak hati-hati, kita akan mengasumsikan yang terburuk. Betul kan? Betul kan? Nah, saudara Tuhan kan, iya. Memang dia itu ada ini sama saya, personal itu. Nah, saudara-saudara. Padahal dia simply hanya kali itu saja, dan memang kadang lagi tegang. Tapi saudara kemudian apa? Selesai pelayanan, keluar dari gereja. Saya nggak mulai ke gereja ini. Padahal yang dia pun saudara sebenarnya itu kenapa? Ya karena terpicu keadaan aja. Ya memang lebih baik saudara-saudara dalam keadaan pelayanan seperti itu. Saudara harus hati-hati. Jadi saudara-saudara perlu pikir 2 kali sebelum ngomong. Apalagi kalau lagi pelayanan, saudara, pekerjaan Tuhan yang begitu besar. 2-3 kali sebelum ngomong. Kenapa saudara-saudara? Saudara ngomong salah, dia nanggapin salah, semua salah. Ngerti saudara? Saya sudah salah ngomong, dia nanggapin juga salah, saudara-saudara. Salah semua. Dan di situ saudara-saudara, setan berpesta pora. Dia tebelin tabir kesalahpahaman antara kita. Habis gereja. Habis gereja. Ya saudara-saudara. Ya ini juga berlaku untuk suami istri, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara salah paham, saudara Tuhan, saudara harus ingat satu hal baik-baik. Musuh saudara bukan pasangan saudara, musuh saudara setan. Saudara-saudara, kenapa suami istri berantem gak berhenti-berhenti? Karena salah paham, yang dia pikir musuhnya pasangannya dia. Padahal saudara-saudara, yang musuh kita itu bukan pasangan kita, musuh kita itu setan. Jadi waktu kita salah paham pun dengan suami istri, antara suami istri, saudara harus ingat, siapa yang berpesta pora di sini? Setan. Setan. Ya saudara-saudara, saudara perhatikan baik-baik cerita kejatuhan dalam dosa di Taman Eden, itu kan suami istri konteksnya. Tapi siapa dalangnya? Setan. Setan. Jadi saudara-saudara, kita harus hati-hati. Jangan terpaku pada manusianya gitu. Ini memang wajahnya nih ya bikin saya enak, saudara Tuhan gitu kan. Saudara-saudara, itu orang. Tapi yang di belakang orang ini dalangnya siapa? Ini setan yang kita harus hati-hati. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jemaat Smyrna itu dianiaya. Mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami kemiskinan dan difitnah. Sudah selesai? Belum, saudara kasih Tuhan. Belum. Nah, mari kita lihat saudara-saudara apa yang diinginkan Yesus dari jemaat ini waktu mereka menderita. Saudara-saudara, waktu kita menderita, kita nggak boleh tanya apa yang kita inginkan. Tapi itu pertanyaan yang manusiawi ya. Waktu sakit, ingin sembuh. Waktu miskin, ingin kaya. Ya. Waktu susah, ingin senang. Kan gitu aja ya. Apa yang kamu inginkan waktu kamu menderita? Ya saya ingin bebas dari penderitaan. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan yang harus kita ajukan waktu menderita, Tuhan mau apa? Apa yang Tuhan mau dari penderitaan ini? Bukan apa yang saya mau. Ya kalau apa yang saya mau, ya saya mau bebas. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam dunia ini yang sudah jatuh ini, nggak mungkin nggak ada penderitaan. Kalau saudara pikir-pikir, saudara kasih Tuhan, sakit, sembuh. Sakit lagi nggak? Sakit lagi. Artinya tidak pernah ada solusi final. Saudara-saudara, orang yang sudah miskin jadi kaya. Bisa miskin lagi nggak? Bisa. Nggak ada solusi final. COVID tahun 2021, 2022, saudara kasih Tuhan, ya kan? Sudah berakhir. Ya, sudah dinyatakan, saudara kasih Tuhan kan, atau belum dinyatakan, tapi kita sudah merasa ini berakhir. Apa nggak mungkin ada pandemi lagi? Artinya tidak ada solusi final. Di dalam dunia yang sudah jatuh, tidak ada solusi final bagi penderitaan. Jadi kalau saudara berpikir, bisa berhenti, bebas dari penderitaan, enggak ada. Dalam dunia yang sudah jatuh, tidak ada yang namanya bebas dari penderitaan. Tapi saudara-saudara, apa yang harus kita pikirkan? Apa yang Tuhan inginkan waktu kita menderita? Faithful unto
death. Setialah sampai mati. Coba kita lihat ayat yang ke-10 itu. Ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Hendaklah engkau setia sampai mati. Itu yang Tuhan mau. Ya saudara-saudara, apa yang Tuhan mau dari dalam keadaan, apa yang Tuhan mau dari kita saat menderita? Faithful unto death. Karena kalau saudara minta solusi final, nanti waktu Yesus kembali solusi final. Sebelum Yesus kembali, yang saudara harus miliki apa? Faithfulness, kesetiaan sampai mati. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam cerita dari, kalau saudara perhatikan dalam surat kepada jemaat Smyrna, setelah mereka susah, miskin, lalu difitnah, berhenti. Enggak, mari kita lihat ayat yang ke-10 lagi, saudara-saudara ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan sebagian dari kamu ke dalam penjara. Akan, berarti belum. Sudah susah, sudah miskin, sudah difitnah, kita pikir apa? Oh, itu semuanya sudah di situ. Belum masuk penjara kan? Apa kata Tuhan? Iya, setelah kamu susah, miskin, difitnah, masih ada yang belum. Akan segera datang, dimasukkan ke dalam penjara. Aduh, saudara-saudara sudah miskin aja susah, saudara-saudara. Miskin aja sudah menderita. Ya, difitnah sudah menderita. Masuk penjara? Ya, saudara-saudara, saudara jangan selalu tertipu dengan biografi-biografi orang sukses. Saudara-saudara ya, biografi orang sukses kan selalu dimulai dengan kemiskinan ya, saudara-saudara Tuhan ya kan. Halaman pertama miskin banget, saudara-saudara ya. Halaman terakhir saudara-saudara konglomerat. Nah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara kita kan suka baca biografi begini ya. Saudara-saudara kalau misalnya biografinya dari lahir sudah kaya, baru matinya pun orang kaya, nggak ada yang mau baca saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Ngapain baca buku kayak gini? Dia lahir orang kaya, lalu dia kemudian mati mewarisi perusahaan papanya, jadi orang kaya lah. Ini dari kaya jadi kaya, nggak peduli saudara-saudara Tuhan. Hidup kita nggak kayak gitu. Ya saudara-saudara, itu biografi dari para pewaris saudara-saudara Tuhan ya. Nah, tapi kita kan suka biografi perintis saudara-saudara Tuhan kan. Nah, perintis yang berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Nah, maka saudara-saudara perhatikan, biografi yang laku itu kan biografi yang begitu ya. Di awal saudara-saudara, inilah seorang anak lahir dari kampung, miskin sekali, ke sekolah pun tidak pakai sendal saudara-saudara. Oh, itu kan lalu dia berjuang ke kota. Dia jual pakaian-pakaian bekas, saudara-saudara Tuhan. Wah, sampai akhirnya dia punya departemen store sendiri. Itu kan cerita yang menginspirasi. Ya, saudara-saudara, from rags to riches, orang bilang itu ya. Dari zero to hero. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ya paling gak enak baca biografi saudara yang kasih Tuhan, lahir miskin, saudara yang kasih Tuhan, mati pun miskin. Nah, itu saudara-saudara, itu biografi paling enak dibaca ya. Orang ini kok dikutuk Tuhan atau apa gini ya. Kok lahirnya miskin? Dia lahir di trotoar. Baru dia mati, teronggok di tong sampah. Kok kayak gini banget hidupnya. Siapa juga ini cerita tragis saudara Tuhan ya. Kok kasihan banget hidupnya. Ya saudara juga nggak mau beli buku biografi begini. Tapi saudara Tuhan, kalau kita perhatikan ya, dalam hidup ini tidak selalu from rags to riches. Tidak selalu from zero to hero. Setidaknya secara material. Ada saatnya saudara Tuhan getting worse. Terus dari sehat sakit, satu penyakit. Setelah dicek lagi 2 penyakit. Setelah dicek lagi 3. Ini doa terus itu saudara-saudara ya. Dari sejak dicek itu doa terus itu. Bukannya penyakitnya yang sembuh, malah bikin nambah. Awal masuk karena flu. Saudara-saudara Tuhan. Setelah dicek lagi tumor. Setelah dicek lagi saudara-saudara Tuhan, kelenjar getah bening. Waduh, ini kok nggak berkesudahan ya. Ya saudara-saudara, nggak semua juga mengalami hal seperti inilah ya. Ada orang yang begini juga. Tapi ada kalanya saudara-saudara ya, masalah satu selesai, datang lagi masalah lain. Bisa nggak sih give me a break, kita bilang saudara-saudara Tuhan ya, itu kan. Saudara-saudara, kadang-kadang kan kita juga minta gitu sama Tuhan. Tuhan give me a break. Ini sudah selesai, itu aja belum tarik napas, sudah datang lagi. Please give me a break. Tapi saudara-saudara dalam hidup ini kan nggak begitu ya. Selesai, saudara-saudara, ya selesai datang baru, selesai datang baru, selesai datang baru. Ada kadang-kadang saudara-saudara belum selesai sudah datang yang baru. Ya kan? Belum selesai penyakit pertama sudah datang penyakit kedua. Belum selesai penyakit kedua bangkrut. Saudara bisa bayangkan, tadi waktu masih sakit masih tenang, kenapa? Masih ada uang. Masih ada asuransi. Begitu bangkrut, makin horor saudara Tuhan. Sudah bangkrut begitu, anak mau kuliah, aduh. Itulah hidup. Tapi apa yang Tuhan mau? Faithful
unto the end. Saudara-saudara, jangan takut masalah saudara tidak selesai. Takutlah saudara nggak setia. Jangan takut penderitaan tidak berakhir. Takutlah tidak setia. Jangan takut penyakit tidak sembuh. Takutlah tidak setia. Yang Tuhan minta cuma satu, faithful unto the end. Tuhan tidak mengatakan, setialah sampai masalah ini selesai. Enggak loh saudara-saudara ya. Hendaklah kamu setia sampai mati. Kalau Tuhan bilang, hendaklah kamu setia sampai masalah ini selesai. Nah, seringkali kita pikir saudara-saudara ya, kalau setia, ganjarannya masalah selesai. Makanya saya setia. Supaya apa? Masalah selesai. Tuhan nggak janji itu. You setia, mati. Kadang ada begitu. Jadi saudara jangan berpikir selalu kalau ikut Tuhan, yang penting setia. Nanti masalahku selesai. Enggak. Tuhan minta apa? Setialah sampai mati. Saudara bisa bayangkan orang sakit baca ayat ini. Pak, Tuhan akan sembuhkan saya enggak kalau saya setia? Enggak. Tuhan minta mati. Setia sampai mati. Berarti bisa saja enggak sembuh itu maksudnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apakah saudara mau setia sampai mati? Jangan takut masalah tidak selesai. Semua masalah akan selesai di sorga. Tapi masalahnya, sebelum ke sorga, setia enggak? Faithful unto death. Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menghibur jemaat Smyrna ini, saudara-saudara. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menghibur jemaat Smyrna ini. Yang pertama, saudara-saudara, dia menunjukkan kepada mereka makna dari penderitaan ini. Penderitaan tidak akan berhenti, tidak akan berkesudahan. Sepanjang kita hidup dalam dunia berdosa, akan ada penderitaan. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi penderitaan? Penderitaan itu pasti ada. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, yang menghibur kita apa? Penderitaan kita bermakna. Apa yang membuat penderitaan itu jadi berat? Karena nggak tahu maknanya. What is the meaning of this suffering? Apa maknanya sih? Saudara-saudara, atlet itu menderita. Apalagi atlet olimpiade, saudara menderita. Dikasih pelatihnya galak. Saudara-saudara, pelatih olimpiade itu sendiri nggak pernah menang olimpiade kok, saudara Tuhan. Tapi sok ngelatih orang olimpiade, saudara-saudara gitu kan. Galak lagi. Bangun, push up, squat jump, lari 10 kali. Lari kelabat 10 kali. Gila, saudara-saudara, lari kelabat 10 kali. Menderita banget. Tapi kenapa ya atlet-atlet itu tidak merasa menderita ya? Kalau ditanya-tanya secara fisik menderita itu. Tapi nggak merasa menderita kok. Kenapa? Karena dia tahu setelah melewati ini dia akan ikut olimpiade. Kalau nggak lewati ini nggak ikut olimpiade. Maka dia jalani walaupun menderita. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa orang itu rela menderita? Karena ada makna. Ada makna. Maka saudara perhatikan pada ayat yang ke-9, saudara kasih oleh Tuhan, di situ Tuhan memberikan kepada mereka makna dari penderitaan. Engkau miskin tapi kaya. Engkau miskin, aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, tapi engkau kaya. Di situ Tuhan memberikan kepada mereka makna. Kenapa? Tuhan mengatakan engkau kaya, padahal mereka miskin, tapi engkau kaya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, justru penderitaan itulah yang membuat mereka kaya di hadapan Tuhan. Itulah kenapa aku mengatakan engkau kaya, kata Yesus. Kenapa? Karena kamu menderita oleh karena namaku. That's why I call you rich. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus sendiri adalah Allah yang menderita. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega, itu bahasa Yunaninya, saudara. Alfa dan Omega. Ya, itu menunjukkan bahwa I am God. Saya Allah. Saudara-saudara, Alfa dan Omega itu dalam perjanjian lama hanya untuk Yahweh. I am God. Tapi saudara perhatikan yang berikutnya. Yang telah mati. Aku adalah awal dan akhir. Akulah Tuhan. Tapi jangan lupa. Yang ngomong ini pernah menderita. Bahkan sampai mati. Saudara-saudara, kalau Yesus nggak setia, dia nggak akan mati, saudara-saudara. Kenapa dia mati? Karena dia setia. Sampai akhir. Dan dia sudah duluan. Maka dia berkata kepada jemaat Smyrna, nggak usah takut menderita. Aku juga sudah duluan kok menderita. Dan menderita karena aku, itu berarti apa? Mengambil bagian dalam penderitaanku. Saudara-saudara, apa sih makna penderitaan orang Kristen? Makna dari penderitaan orang Kristen adalah bisa mencicipi sedikit penderitaannya Kristus.
Saudara-saudara, bedanya apa? Ya, penderitaan Kristus menebus kita. Penderitaan kita tidak menebus apa-apa, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara jangan mengatakan, dengan saya menderita maka dosaku dikurangi. Enggak, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ada orang percaya begitu, enggak apa-apa menderita. Supaya apa? Supaya nanti dosa-dosa kita dikurangi nanti. Ya, jadi tambah penderitaan, dosa tambah dikurangi. Tambah penderitaan, dosa tambah dikurangi, saudara kasih oleh Tuhan. Itu kepercayaan yang salah. Tapi ada orang itu termotivasi menderita, kenapa? Karena ada banyak dosa. Maka saudara-saudara dia merasa senang sekali banyak menderita. Sebab apa? Dia tahu list dosanya berkurang terus. Dia pikir begitu, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, dia pikir begitu. Dia akan kaget nanti saudara-saudara sampai ketemu sama Tuhan. Kok masih banyak ya? Kurang menderita kali, saudara kasih oleh Tuhan. Bukan, memang gak bisa menghapus dosa. Hanya darah Kristus yang bisa menghapus dosa. Tapi jangan berpikir karena Yesus sudah menderita, saya tidak akan menderita lagi. Itu salah. Kenapa orang Kristen tetap menderita sekalipun Yesus sudah mati di Bukit Golgota? Karena melalui penderitaan kita belajar bagaimana jadi serupa dengan Kristus. Jadi bisa nggak ada orang Kristen nggak menderita? Itu aneh. Kalau Yesusnya aja menderita, mana ada kategori orang Kristen tidak menderita? Berarti saudara lebih tinggi dari Yesus dong. Dia aja menderita, kita bebas penderitaan. Berarti saudara lebih tinggi dari dia. Kalau dia saja menderita, masa ada kategori yang tidak menderita? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, maka Yesus mengatakan, engkau kaya, engkau miskin, tapi kaya. Kenapa dikatakan kaya? Justru saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bisa menderita oleh karena Kristus adalah tanda kita kaya di dalam Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saudara takut menderita, atau saudara lebih suka kenyamanan? Maka perhatikan saudara kasih oleh Tuhan, orang Kristen yang terlalu nyaman atau orang Kristen yang kejar kenyamanan itu miskin. Miskin. Maka saudara kasih oleh Tuhan, takutlah kalau saudara-saudara tidak pernah menderita bagi Tuhan. Kenapa? Itu tandanya saudara miskin. Bersyukurlah kalau saudara boleh menderita karena Tuhan. Itu artinya saudara kaya. Yang kedua, saudara kasih oleh Tuhan, Yesus menunjukkan upah dari kesetiaan. Itulah penghiburan Yesus kepada mereka. Kesetiaanmu gak sia-sia. Ayat yang ke-11, saudara kasih oleh Tuhan, ayat yang ke-11. Di situ Yesus berkata, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudara, penderitaan itu bukan hanya sekarang. Yang sekarang ini nothing. Tapi ada penderitaan yang nanti. Dan itu hanya bagi mereka yang belum percaya. Tapi saudara-saudara, orang-orang Kristen Smyrna adalah orang yang sudah percaya. Kenapa mereka menderita? Supaya mereka bisa mencicipi, supaya mereka bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus di sini? Kamu gak perlu takut menderita sekarang. Karena di masa yang akan datang, ada penderitaan yang lebih berat. Tapi itu ditujukan kepada mereka yang tidak percaya. Kamu percaya, kamu menderita hari ini. Tapi kamu yang gak percaya, kamu akan menderita nanti. Itu namanya kematian yang kedua. Maka saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau ada kematian kedua, ada kematian pertama dong. Kematian pertama itu kapan? Ya itu masuk kuburan. Kematian kedua itu apa? Penghakiman terakhir. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, orang Kristen itu orang yang lahir 2 kali, mati 1 kali. Orang yang belum percaya itu lahirnya 1 kali, matinya 2 kali. Orang Kristen lahirnya 2 kali, lahir jasmani, lahir baru secara rohani. Orang yang belum percaya, lahirnya cuma sekali, lahir jasmani, matinya 2 kali. Mati pertama, mati jasmani. Yang kedua, mati kekal. Dan saudara kasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Waktu saudara mati di dalam kekekalan, mati kekal, kematian yang kedua, saudara akan kehilangan segala-galanya. Tapi kalau saudara-saudara hari ini menderita untuk Kristus, karena saudara percaya kepada Kristus, walaupun saudara tetap mati secara jasmani, saudara mendapatkan segala-galanya. Maka perhatikan saudara kasih oleh Tuhan, pilih mana? Punya segala-galanya hari ini, tapi gak punya Kristus. Akhirnya kehilangan segala-galanya nanti. Kehilangan segala-galanya hari ini, tapi punya Kristus. Dan mendapatkan segala-galanya nanti. Saya ulangi saudara-saudara. Saudara pilih mana skenario hidup ini? Kehilangan segala-galanya hari ini, tapi punya Kristus. Dan mendapatkan segala-galanya nanti. Atau saudara-saudara punya segala-galanya hari ini, tapi nggak punya Kristus, kehilangan segala-galanya nanti. Itu makanya Yesus bilang, yang menang artinya apa? Setia.
Nah, ini konteksnya jemaat Smyrna. Kalau jemaat Efesus, menang artinya apa? Kembali ke kasih yang mula-mula. Kalau untuk jemaat Smyrna, menang artinya apa? Setia. Loh, Pak, mati kan selalu kalah, Pak, artinya. Di mana-mana mati itu kalah. Kalau saudara nonton film Gladiator, saudara Tuhan, yang mati yang kalah. Tapi apa dikatakan oleh Yesus? Justru waktu kamu mati karena setia, kamu menang. Dan kalau kamu menang, kamu gak akan kehilangan apa-apa. Saudara-saudara, hari ini saudara punya segala-galanya, punya Yesus nggak? Oh, justru karena saya pingin segala-galanya, maka saya buang Yesus, saudara akan kehilangan segala-galanya. Tapi kalau saudara-saudara hari ini rela kehilangan segala-galanya, tapi karena Yesus, saudara akan mendapatkan segala-galanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang mencari kenyamanan. Kenyamanan itu tidak bisa mengukur our spiritual endurance. Saudara-saudara, endurance. Saudara, kerohanian itu ada endurance-nya, daya tahannya. Saudara-saudara, kenyamanan itu tidak memberikan saudara daya tahan rohani. Penderitaanlah yang menunjukkan daya tahan rohani saudara. Maka kalau orang Kristen setia waktu nyaman, saudara-saudara, itu tidak menunjukkan apa-apa. Semua orang setia kalau nyaman. Tapi saudara Tuhan, kapan orang itu bisa kelihatan benar-benar setia? Di dalam kesulitan dan penderitaan pun dia tetap setia. Itu namanya setia. Maka saudara-saudara, kalau saudara dan saya tidak pernah mau menderita, kalau saudara dan saya tidak bersedia menderita untuk Kristus, tidak pernah mau menderita untuk Kristus, saudara tidak akan tahu sejauh mana spiritual endurance saudara. Tapi kalau saudara menderita untuk Kristus, saudara akan mengerti, saudara bisa mengukur spiritual endurance saudara. Sejauh mana saudara-saudara berani mengikut Kristus. Disitulah kenapa saudara kasih oleh Tuhan itu seringkali memberikan kepada kita penderitaan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan tutup khotbah ini dengan satu refleksi, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Di dalam penderitaanlah kita belajar bahwa kita hanya punya Kristus dan itu lebih dari cukup. Saya ulangi saudara-saudara ya, penderitaan itu mengajarkan kepada kita hanya butuh Kristus dan itu more than enough. Sebaliknya dalam kenyamanan saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan merasa Kristus nggak pernah cukup. Kita pingin yang lain. Maka saudara perhatikan saudara kasih oleh Tuhan, orang Kristen di dalam kenyamanan nggak pernah merasa Kristus cukup. Saudara-saudara, tapi di dalam penderitaan kita akhirnya seringkali belajar, ya sebenarnya yang saya butuhkan cuma Kristus dan Dia ada dan itu more than enough. Saudara-saudara, kita sering nyanyi lagu ini ya. Yesus segala-galanya. Itu dari mulut atau dari hati ya saudara-saudara ya? Itu berani nggak menghidupi itu Yesus segala-galanya? Di dalam penderitaan baru saudara mengatakan amin untuk itu. Yesus segala-galanya. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau saudara orang Kristen, di dalam penderitaan saudara akan makin menyadari yang saya butuhkan dalam hidup ini sebenarnya nggak banyak. Dia lebih dari cukup. Tapi kalau saudara tidak pernah menderita, saudara suka kenyamanan, saudara akan mengatakan, Yesus sih baik ya, tapi kayaknya nggak cukup. Ya saudara-saudara, maka jangan heran ya, seringkali Tuhan itu tiba-tiba ambil kenyamanan, tinggalkan penderitaan. Kenapa? Karena dia sudah merasa saudara kecanduan di situ. Dia ambil kenyamanan, dia tinggalkan penderitaan. Di situ saudara akhirnya mulai beradaptasi. Dan saudara akhirnya mengatakan, Yesus segala-galanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah renungkan. Kami berdoa supaya kami seperti jemaat Smyrna yang setia sampai mati. Ada banyak penderitaan, kesulitan yang kami alami. Tapi kami mau setia sampai mati seperti jemaat Smyrna ini. Kami berdoa supaya iman kami semakin dimurnikan, semakin diasah. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.